Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurrohmah, NIM 2120215, mahasiswi IAIN Pekalongan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bab pertama tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, dan khususnya untuk kalian semua yang saat ini sudah duduk di bangku SMA atau SMK kelas 10. Dan tentunya pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai penyelenggaraan pemerintahan negara yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan kalian mampu menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Khususnya, kalian semua harus mengetahui macam-macam kekuasaan negara dan bagaimana konsep pembagian kekuasaan negara. Nah, pada pembelajaran kali ini, pada bab pertama ini, yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia yang pertama, macam-macam kekuasaan negara. Kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Dan apakah negara juga mempunyai kekuasaan negara? Tentu saja negara mempunyai kekuasaan, karena pada dasarnya negara merupakan organisasi kekuasaan. Dengan kata lain, bahwa negara memiliki banyak sekali kekuasaan. Kekuasaan negara merupakan kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran serta keteraturan. Nah, apa saja kekuasaan negara itu? Menurut John Locke, kekuasaan negara itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, kekuasaan legislatif, yang kedua kekuasaan eksekutif, dan yang ketiga kekuasaan federatif. Nah, pengertian dari ketiga kekuasaan tersebut yaitu kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Dan yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Dan yang ketiga, kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Nah, jadi sampai di sini tentu kalian semua sudah paham tiga macam kekuasaan yang diutarakan menurut John Locke. Nah, selanjutnya masih ada kekuasaan lagi menurut Montesquieu. Ada tiga kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan legislatif, yang kedua kekuasaan eksekutif, dan yang ketiga kekuasaan yudikatif. Adapun pengertian dari ketiga kekuasaan tersebut yaitu yang pertama, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Dan yang ketiga, kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Dan yang kedua, konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Bagaimana konsep pembagian kekuasaan yang dianut negara Indonesia? Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Yang pertama, pembagian kekuasaan secara horizontal. 1. Kekuasaan konstitutif, 2. Kekuasaan eksekutif, 3. Kekuasaan legislatif, 4. Kekuasaan yudikatif, 5. Kekuasaan eksaminatif atau inspektif, 6. Kekuasaan moneter. Pengertian
kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Pemusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden sebagaimana ditegaskan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang ketiga, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang keempat, kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang kelima, kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atau pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijadikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang keenam, kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral di Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 23D Undang-Undang Dasar. A. Pembagian kekuasaan secara horizontal. Pembagian kekuasaan secara horizontal pada tingkatan pemerintahan daerah berlangsung antara lembaga-lembaga daerah yang sederajat, yaitu antara pemerintah daerah dan wakil daerah. Pada tingkat provinsi, pembagian kekuasaan berlangsung antara pemerintah provinsi dan DPRD provinsi. Sedangkan pada tingkat kabupaten kota, pembagian kekuasaan berlangsung antara pemerintah kabupaten atau kota dan DPRD kabupaten atau kota. Yang kedua, pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan. Pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pada pemerintahan daerah berlangsung pula pembagian kekuasaan secara vertikal yang ditentukan oleh pemerintahan pusat. Hubungan antara pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten atau kota terjalin dengan koordinasi pembinaan dan pengawasan oleh pemerintahan pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahan. Sampai di sini tentu kalian semua sudah paham bagaimana konsep pembagian kekuasaan yang dianut oleh negara Indonesia. Jadi kita sudah membahas tentang pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Untuk kali ini mungkin saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.